Annyeonghaseyo. Halo. Halo. Ni hao. Halo. Halo guys, perkenalkan nama saya Ronaldo Jeremy Rambing, tapi bisa kalian panggil Jeremy. Di sini saya sebagai mentor kelompok 7, yang dimana pada video kali ini kelompok kami akan membawa materi mengenai strategi manajemen operasi dalam usaha mikro kecil menengah atau UMKM, di mana video ini merupakan tugas dari dosen kami, Dr. Magdalena Ulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi. Sebelum itu, intro dulu. Hai guys, perkenalkan nama saya Gloria Lumenta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu UMKM. Nah, UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah merupakan hal yang baru dalam kegiatan aktivitas dan perniagaan. Nah, UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan, di mana hal ini menyangkut pada aktivitas dan kegiatan berwirausaha. Nah, UMKM juga merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Dalam hal ini termasuk juga dalam kriteria usaha atau dalam lingkup kecil juga makro. Thank you. Terima kasih Gloria. Perkenalkan nama saya Diah Ayu Astuti-Ningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri UMKM. Nah, ciri-ciri UMKM yang pertama yaitu tempat usaha bisa berpindah-pindah. Yang kedua, barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, administrasi keuangan sederhana, yaitu keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih disatukan. Yang keempat, kebanyakan masih belum ada legalitas usaha. Yang kelima, belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Baby Mulyaan. Silakan, Bay. Baik, terima kasih Ayu. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara UKM dengan UMKM. Jadi, UKM itu merupakan singkatan dari usaha kecil menengah, sedangkan UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. UKM dan UMKM mulai tenar di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya saat ini ada krisis moneter pada tahun 1998 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008. Usaha kecil menengah atau UKM adalah kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perorangan skala kecil atau badan usaha skala besar yang masing-masing omsetnya mencapai sampai dengan 50 juta hingga 200 juta. Mayoritas perilaku bisnis UKM adalah pembisnis rumahan yang menjalankan bisnis mereka di rumah. Bisa dilihat juga dari jumlah pegawai yang dibutuhkan. Untuk mengelola bisnis ini biasanya UKM hanya membutuhkan 1-5 orang. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Istilah UMKM lahir dari 3 jenis usaha yang sebelumnya adalah jenis usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Memang definisinya hampir mirip seperti UKM, hanya saja yang dapat membedakan antara UKM dan UMKM adalah dari segi omset atau aset yang dimiliki. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan antara UKM dan UMKM. Terima kasih. Terima kasih baby. Nah, berikutnya perkenalkan, nama saya Michelle Muniaga. Saya akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan UMKM. Keunggulan yang pertama yaitu fleksibilitas operasional. Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini membuat UMKM lebih fleksibel dalam operasional. Yang kedua, kecepatan inovasi. Dengan tidak adanya hierarki pengorganisasian dan kontrol dalam UMKM, produk-produk dan ide-ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. Yang ketiga, struktur biaya rendah. Kebanyakan usaha kecil menengah tidak punya ruang kerja khusus di kompleks-kompleks perkantoran. Sebagian dijalankan di rumah dengan anggota keluarga sendiri sebagai pekerjanya.
Faktor ini berpengaruh besar bagi pembiayaan dalam pembentukan dan operasional mereka. Yang keempat, kemampuan fokus di sektor yang spesifik. UMKM tidak wajib untuk memperoleh kuantitas penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai titik balik modal mereka. Faktor ini memampukan usaha kecil menengah untuk fokus di sektor produk atau pasar yang spesifik. Contohnya, bisnis kerajinan rumahan bisa fokus menggarap satu jenis dan model kerajinan tertentu untuk melayani permintaan konsumen tertentu untuk mencapai suatu laba. Kelemahan UMKM yaitu pertama, kesulitan pemasaran. Hasil dari studi lintas negara pada tahun 1988 di sejumlah negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum yang dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan import maupun di pasar ekspor. Yang kedua, keterbatasan finansial. UMKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, antara lain yang pertama, modal, baik modal awal maupun modal kerja. Yang kedua, finansial jangka panjang, yaitu untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu kendala serius bagi UMKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen teknik, teknik produksi, pengembangan produksi, kontrol kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Yang keempat, masalah bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UMKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak usaha-usaha kecil dan menengah seperti sepatu, produk-produk tekstil mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lainnya karena harga dalam bentuk rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar dari dolar Amerika Serikat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu keterbatasan teknologi. Berbeda dengan negara-negara maju, UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UMKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Nah, itu tadi keunggulan dan kelemahan dari UMKM. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Patricia Sinubu. Perkenalkan, nama saya Patricia Sinubu dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai strategi manajemen operasional untuk usaha mikro kecil menengah. Manajemen operasional berfungsi sebagai ruang mesin perusahaan. Nah, karena manajer operasional terlibat dalam banyak peran dan fungsi, maka dikembangkanlah beberapa strategi untuk melaksanakan strategi operasional dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, ada manfaat data atau memanfaatkan data. Nah, data tentu harus berkualitas dan andal dan tentu juga akurat. Nah, yang kedua, mengontrol data. Manajer operasi harus mengontrol data dengan bantuan sistem dan perangkat lunak mutakhir. Yang ketiga, menganalisis persediaan. Nah, manajer operasi harus mengkategorikan produk-produk untuk dipasarkan. Nah, dan keempat, merancang proses.
Merancang proses ini adalah dengan membuat penelitian yang terbaik dan perkiraan yang akurat. Kelima, menentukan tujuan dan hasil. Yang keenam, tanggung jawab sosial. Nah, tentu perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, pengelolaan SDM. Nah, di sini menjadikan SDM yang berkualitas dan berkinerja baik. Yang kedelapan, kolaborasi antar departemen. Nah, kolaborasi ini tentu dengan tujuan untuk mengadakan perbaikan perusahaan. Nah, jika kita melihat situasi seperti saat ini dalam pandemi COVID-19, pastinya menjadi kemelut tersendiri bagi para pelaku usaha, terlebih khusus bagi usaha mikro, kecil, menengah. Bukan berarti pelaku UMKM ini boleh lengah dengan kondisi seperti ini. Justru, para pelaku UMKM ini wajib mengencangkan ikat pinggangnya, terutama dalam mengelola operasional bisnis masing-masing mereka. Nah, ada 3 hal penting yang mencakup strategi operasional setiap pelaku usaha. Yang pertama, ada kualitas produk atau quality. Kedua, ada biaya operasional atau cost. Dan yang ketiga, ada distribusi barang atau delivery. Nah, ketiga hal ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, jika dilihat dari segi kualitas, kualitas itu penting untuk dijaga karena kualitas akan menentukan apakah produk atau servis akan dapat diterima di pasar atau tidak. Nah, dari segi biaya operasional, biaya operasional ini memiliki faktor dalam produksi barang dan jasa pada usaha mikro, kecil, menengah. Nah, dan dari segi distribusi, distribusi ini memiliki peranan penting untuk menyalurkan produk-produk, barang dan atau jasa kepada pelanggan atau customer. Itulah mengenai strategi manajemen operasional untuk usaha UMKM. Nah, bagaimana pembahasan video tadi? Bermanfaat bukan? Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!